Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Wijaya, CPP Angkatan 8 dari Kabupaten Subang akan memaparkan demonstrasi kontekstual kaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut saya pribadi merupakan sebuah hal yang holistik dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Di mana Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa kita sebagai pendidik harus menjadi seorang pendidik yang mampu menuntun siswa-siswi kita untuk mencapai tujuan atau visinya yang memang merdeka dan bahagia. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa untuk menjadi penuntun yang baik, kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui dan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang sistem Among, di mana kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai penuntun di depan siswa-siswi kita harus menjadi seorang teladan, kemudian menjadi seorang inspirator, kemudian juga bagaimana kita di depan bisa menjadi satu role model baik dalam bertingkah laku, kemudian juga bersikap. Nah, kemudian di antara siswa-siswi kita, di tengah siswa-siswi kita sebagai penuntun juga harus bisa memberikan motivasi, dorongan untuk siswa-siswi kita mencapai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana kita di belakang memposisikan siswa-siswi kita sebagai subjek di depan untuk menjadi fokus tujuan kita sebagai pendidik. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa di dalam menuntun, kita juga harus memahami tentang kodrat anak itu sendiri. Baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Di mana kodrat alam, seorang anak merupakan pembelajar yang ingin terus bermain. Di mana dalam sebuah permainan-permainan tentu ada pembelajaran yang bisa dipetik. Dan juga kodrat zamannya. Bagaimana seorang siswa akan terus tumbuh dan berkembang, dan kita sebagai penuntun harus mampu menjadi penuntun yang baik agar bisa memperhatikan semua perkembangan siswa-siswi kita. Dan kemudian bagaimana kita bisa menghamba kepada anak bukan dalam arti sesungguhnya, akan tetapi menghamba di sini hanya sebuah diksi bahwa kita harus terus berikhtiar memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswi kita dalam belajar, dalam proses pembelajaran. Nah, di mana dari semua proses yang kita laksanakan dalam menuntun itu diharapkan menghasilkan sebuah budi pekerti dari siswa-siswi kita, bagaimana cipta rasa dan karsa dan juga motivasi sebagai tenaga siswa-siswi kita itu kita bisa arahkan kepada arah-arah yang lebih positif. Dan kita ketahui bersama bahwa seorang anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita bentuk sekehendak kita, di mana potensi anak merupakan garis-garis halus yang perlu kita bantu untuk anak tersebut, untuk siswa-siswi kita bisa tebalkan. Bagaimana keinginan dia untuk bisa menebalkan sebagai apa yang dia inginkan, kompetensi apa yang ia harapkan. Nah, kita harus bantu untuk bisa menebalkan garis-garis halus atau kompetensi-kompetensi halus yang sudah ada pada anak tersebut. Kemudian ada metode-metode yang memang sangat luar biasa untuk kita dapat terapkan di keseharian kita dalam berproses untuk menuntun siswa-siswi kita. Bagaimana Maria Montessori dan juga Froebel menyampaikan pentingnya sebuah fokus kita untuk membahas tentang indera, panca indera dan juga permainan. Di mana Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya mengkombinasikan kedua teori ini sehingga semua kodrat anak baik alam dan zamannya itu bisa terakomodir untuk bisa
mencapai apa yang menjadi tujuan siswa-siswi kita sebagai manusia pada hakikatnya merupakan manusia yang berkeinginan untuk merdeka dan juga bahagia. Sebagai pendidik, kita hanya bisa memfasilitasi siswa dalam menebalkan garis samar dari kompetensi siswa-siswi kita. Biarkan siswa-siswi kita bebas menentukan kompetensi apa yang ia kembangkan. Saya Sandi Wijaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.